Selamat datang di dunia Kung Fu Panda 2, di mana si panda gemoy yang doyan makan udah punya kekuatan anti tembakan bom. Boom! Tuing! Hah, panas, panas, panas. Ceritanya ada kota bernama Gongmen yang dipimpin sama Merak. Kotanya sih damai sentosa, kadang juga ada peringatan pesta kembang api. Mereka punya anak yang namanya Shen. Gara-gara dia suka nyiptain hal yang bahaya, orang tuanya konsul ke peramal yang ternyata Shen ini bakal terus di jalan kegelapan. Cuma nanti bakal dikalahin sama pendekar hitam putih gitu. Shen yang ngintipin mereka dengar dan langsung cabut ngebantai semua panda yang punya warna hitam putih. Ngelihat kelakuan anaknya yang di luar mendung, mereka langsung ngusir Shen dari Gongmen. Si anak Dajjal jadi sakit hati dan janji bakal balas dendam. Dia bakal bikin senjata pemusnah massal yang dibikin dari besi hasil jarahan. Enaknya diapain ya ini bocil? Jauh dari sana, para pendekar sama si panda gemoy lagi nyiptain rekor muri makan jambu Pak RT. Tambah lagi. Bisa lah, kamu bisa. Yeay! Gak lama kedenger suara lonceng yang artinya Po dipanggil Sifu. Si master yang lagi meditasi langsung buyar begitu ngedengar si panda dateng. Sifu, apa kita bakal ngelawan bajak laut? Begal, aku lagi bersemangat ini. Sifu nggak nanggepin, cuman pas dia ngeliat tetesan air, si master nahan tetesannya terus dijatuhin pelan-pelan ke sungai. Awesome! Ilmu barusan itu ilmu terakhir yang diajarin Uguay dan bakal diajarin juga ke Po. Perlu ketenangan batin supaya sampai di level ini, yang katanya harus meditasi 50 tahun tanpa makan sama minum. Lu sih mustahil kayaknya. Atau bisa juga didapat dari rasa marah. Kayak waktu Sifu tahu Po yang dipilih jadi pendekar naga. Cuman keburu sadar sih kalau itu salah. Obrolan mereka kepotong sama kedatangan si macan yang ngasih tahu ada penjahat datang. Pasukan serigala mau ngambil paksa besi-besi dari desa ini. Set, ayo ambil. Pas mereka mau angkat besinya, datanglah Po sama teman-temannya. I'm coming bestie. Serang mereka. Set, wing, gong, chess. Set, bug. Pasukan serigala mau nyerang lagi. Si macan sama Po ngeluarin jurus lemparan. Cia, tendangan gemoy. Bug. Ketua komplotan nyuruh bawahannya buat angkat besinya. Cuman ternyata ada si babi ke bawah sama besi yang diikat. Si bangau berhasil mutusin talinya yang akhirnya berhasil diselamatin juga sama mereka. Sekali lagi si ketua komplotan mau mukul. Po udah siap ngelawan, tapi dia langsung hilang fokus pas ngeliat tato di lengan lawannya. Langsung kilas balik kayak memori-memori gitu, yang bikin Po jadi kehajar sama palunya si ketua. Akhirnya komplotan penjarah besi berhasil kabur. Si panda gemoy masih kepikiran sama bayangan tadi. Buru-buru Po datangin bapaknya di Warmindo. Si bapak kelihatan bangga banget sama anaknya, sampai neraktir semua pengunjung sama masang poster pendekar naga pernah makan di sini. Po mulai nyeritain ke bapaknya tentang kejadian tadi. Si bapak agak ketakutan gitu sih pas Po nanya asal-usulnya si panda. Akhirnya bapaknya ngasih tahu. Sebenarnya kamu anak adopsi. Udah tahu kok, Pak? Hah, kok tahu? Jelas beda lah. Jadi ceritanya waktu si papa bebek mau nyari sayur di belakang rumahnya, dia ngelihat anak panda gemoy yang lagi makanin lobak. Kasian juga sih ngelihat buntelan bulu sendirian. Alhasil bapaknya ngurusin Po sampai segede ini. Bapaunya satu, Pak. Nih, orang lagi serius cerita malah beli. Ini juga malah ngeladenin. Dari cerita bapaknya, Po tetap nggak nemu jawaban dari bayangannya dia pas tarung tadi. Sementara itu di kota Gongmen, ada pendekar lagi pada latihan. Tiba-tiba Shen ngehabisin penjaga pintu terus masuk nemuin mereka. Di sana juga ada peramal orang tuanya dulu. Si Merak ini datang mau ngerebut kota yang dulu pernah ngusir dia. Jelas yang lain pada nolak dong, soalnya tahu kalau Shen itu punya niat jahat dari dulu. Nggak terima dirinya ditolak, Shen akhirnya ngeluarin senjata yang selama ini dia buat. Katanya bisa bikin mereka hancur. Si sapi sama si buaya kesel ngedengarnya dan langsung nyerang si Merak. Tuing, bug, sombong lu. Emang iya, si Merak langsung nembakin senjatanya. Boom! Berita hancurnya kota Gongmen sampai juga ke Padepokan. Sifu bilang kalau senjata itu nggak diberhentiin, kemungkinan kungfu bakal hilang dari muka bumi. Akhirnya si master ngirim Po sama yang lainnya buat ngehancurin senjatanya Shen. Bapaknya Po udah nyiapin makan buat si panda gemoy. Tapi emang sih kelihatan gak rela kalau anaknya dikirim ke medan perang. Po yang lagi krisis identitas cuman ngobrol seadanya yang bikin si bapak kelihatan sedih. Ujung-ujungnya para pendekar ngelanjutin perjalanan mereka dengan ngelewatin gunung es. Yang selama perjalanan Po juga sambil latihan kungfu. Pas malam mereka istirahat, tiba-tiba dia mimpiin bayangan papa sama mamahnya lagi. Semua mimpi-mimpi ini bikin dia stres. Sarannya Sifu buat nyari ketenangan batin dicobain sama Po. Cuman dia kesel sendiri gara-gara tetesan air dari tiang kapal. Biur. Si macan muncul nih ngajak latihan sama dia. Sekaligus jadi teman curhat soalnya ngerasa ada yang gak beres. Sayangnya Po nggak mau cerita sama siapa-siapa tentang mimpinya tadi. Kayaknya si panda gemoy yang lagi labil bakal kesusahan ngejalanin misinya. Apalagi Shen udah berhasil ngambil alih kota Gongmen. Senjata andalannya disimpan di menara paling tinggi. Kurang ke kiri dikit, berat anjir. Nah pas, Shen ngira dengan senjata ini dia nggak bakal terkalahkan. Cuman si peramal masih ngeramalin hal yang sama, yaitu Shen bakal dikalahin sama pendekar hitam putih. Pasti si Merak murka dong. Jelas-jelas dia udah ngebantai semua panda. Tapi
omongan dia ternyata salah besar, soalnya bawahannya ngelaporin ada pendekar panda. Si panda gemoy sama temennya sih lagi ngintipin situasi biar nggak ketahuan sama pasukan serigala. Tiba-tiba Po ngeliat tato di lengan serigala yang bikin dia jadi emosi. Po mau pergi tapi langsung dicegah soalnya banyak pasukan serigala lainnya. Pokoknya mereka harus sembunyi-sembunyi. Tik. Hup, set, prang, tuk. Gak nyadar body si anjing. Karena takut ketahuan, Po nyamar jadi barongsai yang jadinya temannya pada ikutan masuk juga. Mereka ngelihat ada yang dibully sama si serigala. Kepikiran cara yang bagus sih buat nolonginnya, yaitu ditelan, dicerna pakai bogem, terus dibuang. Iu. Si kambing bilang makasih ke mereka. Po nanya cara masuk ke istana soalnya mau ngelawan Shen. Dikasih tahulah kalau mau ngelawan Shen, mereka harus nemuin si sapi sama si buaya yang dipenjara buat ngebantuin. Sialnya mereka ketahuan sama pasukan serigala yang langsung dikejar. Hap, tung. Akhirnya si barongsai berhasil dikepung, cuman ternyata Po sama temannya udah nggak ada. Nggak lama mereka nemuin penjara kota Gongmen. Ya, plok, bu, kami datang. Po nyari penjara yang isinya 2 pendekar tadi. Kunci mana kunci? Terang. Oh, udah ketemu ya kuncinya. Po ngajak si sapi sama si buaya keluar ngelawan Shen, tapi pintu malah ditutup lagi sama mereka. 2 pendekar ini mikir kungfu nggak bakal bisa ngalahin senjata Shen, terus bakal banyak warga juga yang jadi korban kalau mereka ngelawan. Mau segimanapun Po ngebujuk mereka, si sapi sama si buaya tetap nolak buat ikut. Akhirnya daripada buang-buang waktu, si panda gemoy sama teman-temannya ngelawan Shen sendirian. Yang sialnya keburu datang pasukan serigala. Bug, au, lari. Mereka ngejar si serigala. Po nyoba ngejar pakai roda beca, ngejar sampai genteng orang. Si macan ngebantu Po biar bisa ngejar si serigala, yang akhirnya ngebawa mereka ke istananya Shen. Po sama temennya dikepung terus diborgol. Mereka dibawa buat nemuin Shen. Po sama temennya juga ngeliat senjata salah satu pendekar yang udah gugur. Makin jelas kalau si merak tuh orang jahat. Ngedengar Po ketangkep, sebenarnya Shen dalam hatinya deg-degan sih. Dia ngebayangin kalau Po ini pendekar yang nyeremin gitu. Shen makin panik ngeliat bayangan di tangga pas Po dateng. Padahal si panda gemoy digendong sama abang gorila. Wah, kamu jadi gede juga ya? Pak, minggir. Dia betina ih. Oh, maaf bu. Mereka juga ngeliat senjata yang dibikin sama Shen. Langsung dihantam sama si panda, tapi ternyata itu cuman replika aja. Kalau senjata aslinya jauh lebih gede dari replika tadi. Po yang katanya ditakdirin buat ngalahin Shen cuma diejek terus-terusan sama si merak. Gak mungkin lah panda oversize gini bisa ngalahin dia. Alhasil senjata diarahin ke mereka, sumbunya dibakar, tapi anehnya apinya mati terus. Ternyata barusan ulahnya si belalang. Si ular juga bisa ngebebasin teman-temannya dari borgol. Para pendekar ngejatohin senjata Shen, sedangkan Po berhadapan sama si merak langsung. Cuman lagi-lagi dia nggak fokus pas ngeliat simbol di ekor Shen. Po jadi kebayang sama ingatan sebelumnya yang ternyata si merak juga ada di bayangan Po. Gagal fokusnya si panda dijadiin kesempatan buat kabur dan nyuruh pasukannya buat nembakin senjata. Alhasil mereka kekurung di dalam bangunan. Satu-satunya cara buat keluar dari sini cuma naik ke atas bangunan terus lompat. Dan mereka pun berhasil selamat dari Shen. Po sama teman-temannya balik lagi ke penjara buat berlindung sementara. Para pendekar kecewa banget sama Po yang ngebiarin Shen ngelolosin diri. Si macan minta penjelasan sama Po, cuman si panda gemoy tetap nggak mau cerita. Tapi karena terus didesak sama si macan, akhirnya Po ceritalah kejadian yang sebenarnya kalau dia sering tiba-tiba gagal fokus, keganggu sama bayangan masa kecilnya dia dulu pas lihat simbol di ekornya Shen. Si macan jadi paham sama perasaannya Po dan langsung ngasih pelukan biar Po percaya kalau temennya juga care sama dia. Cuman tetap aja sih si macan gak ngajak Po buat ngelawan Shen lagi. Takutnya kenapa-kenapa kalau tiba-tiba dia gagal fokus lagi. Bukan mereka doang yang pada debat, Shen masih dibujuk si peramal biar nggak nerusin lagi misinya. Sayangnya si merak yang udah terlanjur kesel baru puas kalau bisa ngalahin Po. Akhirnya si peramal dibebasin soalnya udah nggak dibutuhin lagi. Sementara itu para pendekar lagi ngatur strategi buat nyerang Shen. Tapi tanpa mereka tahu, Po juga ikutan nyerang lagi. Shen dateng ngehadang Po. Si panda gemoy ngeliat simbol di ekor Shen yang langsung nanyain kejadian waktu dulu. Cuman si merak malah mutusin rantai kuali api yang bikin Po jadi gelantungan. Dia berhasil naik tapi jatuh lagi ditendang Shen. Teman-temannya yang sadar Po ada di sini usaha buat nolongin dia, tapi kehadang sama bawahannya si merak. Keadaan si panda makin bahaya. Untungnya dia nemuin barang yang bisa nyelamatin biar nggak jatuh terus balik lagi ke atas. Po sama Shen lanjut tarung dan minta penjelasan ke si merak tentang masa lalunya dulu. Tapi Shen malah nembakin senjata ke Po dan boom, swing. Seketika si Fu langsung dapat firasat buruk sama kejadian barusan. Si panda gemoy yang kena tembakan sekarang hanyut di sungai. Beruntung dia ditemuin sama si peramal dan langsung diobatin pakai jarum akupunktur. Di mana aku? Aku di mana? Kamu siapa? Ternyata dia sekarang lagi ada di kampung halaman si panda dulu. Tiba-tiba Po langsung keinget sama kenangan buruknya. Si peramal bilang dia harus bisa berdamai sama masa lalu kalau mau ngalahin Shen. Po langsung praktekin ilmu ketenangan batin yang si Fu ajarin. Dan benar aja, si panda gemoy bisa ngeliat kejadian-kejadian waktu dia masih bayi ucul. Sampai Shen yang ngebantai semua panda yang ada. Diliatin juga waktu papa sama mamahnya pada nyembunyiin Po. Terus lanjut ke masa-masa di padepokan bareng teman-teman pendekarnya. Pastinya ada kenangan tentang Bapak Warmindo yang udah ngebesarin
dia. Dari sinilah Po bisa nemuin jati diri dia yang sesungguhnya. Di tempat lain, Shen berhasil nangkep lagi para pendekar. Dia sama pasukannya juga udah siap buat nyerang besar-besaran. Cuman tiba-tiba mereka ngeliat si panda gemoy dari jauh. Hei, aku adalah pembela kebenaran. Apa? Nggak kedengeran? Kalian akan merasakan keadilan. Nggak kedengeran anjir. Shen yang kesel ngarahin senjatanya ke Po. Nggak kena. Bingung kan lu? Ah anjir salah jurus. Ciat, bug. Po sempat ngelempar senjata ke arah teman-temannya yang bikin mereka bisa bebas. Akhirnya mereka bisa barengan lagi. Nggak disangka pendekar sapi sama buaya ikutan datang abis dibujuk sama Shifu. Sekarang mereka bersembilan nyatuin kekuatan buat nyegah ambisi jahatnya Shen. I love you guys. Bug, set, bug. Si merak yang mulai ke pojok nyuruh bawahannya nembakin senjata. Tapi ditolak soalnya bakal ngebunuh bawahannya yang lain juga. Gara-gara itu Shen langsung mukul bawahan dia dan nembakin sendiri senjatanya. Tembakan tadi ngarah ke Po, cuman langsung dihadang sama si macan, yang akhirnya bikin dia kelempar ke laut. Tembakan barusan bikin pendekar yang lain juga ikut kelempar dan kapalnya si merak berhasil keluar dari kota. Si panda gemoy marah lah ngeliat temennya jadi korban. Alhasil dia siap-siap buat ngelawan si merak sambil pasang kuda-kuda. Dan begitu ada tembakan yang datang, tembakannya bisa belok ke arah lain. Panas. Beberapa kali ditembakin, tapi Po berhasil balikin lagi tembakannya ke pasukan Shen. Dan di tembakan terakhir si panda gemoy ngeluarin ilmu saktinya, Skadus, yang berhasil bikin kapalnya Shen hancur seketika. Si merak kaget sama ilmu ketenangan batin yang bisa Po keluarin. Ilmu yang gak akan bisa Shen dapat soalnya terlanjur banyak nyimpen dendam. Si merak masih belum nyerah, cuman serangan-serangan dia malah bikin tali yang nahan senjata kapal putus terus nimpa tempat mereka. Untungnya Po selamat dan langsung meluk si macan. Akhirnya pertarungan ngelawan si merak ditutup sama sorak-sorai warga dan kembang api. Beberapa hari kemudian di Warmindo bapak angkatnya, ada mamah babi lagi ngomel-ngomel soalnya anaknya ultah terus pengen ketemu sama pendekar naga. Babi ya kalian emang? Po akhirnya datang juga nemuin bapaknya. Si panda gemoy bilang kalau dia udah tahu asal-usulnya kayak gimana. Tapi tetap dia bakal sayang banget sama bapak bebek ini. Selesai juga deh alur cerita film Kung Fu Panda 2. Akhirnya Po berhasil juga mertahanin kungfu yang hampir musnah gara-gara senjata Shen. Masih ada petualangan-petualangan si panda gemoy lainnya nih. Apalagi ternyata ayah kandungnya Po selamat dari kebrutalan Shen dan dia juga sadar anaknya masih hidup. Pada setuju nggak sih kalau dibahas lanjutannya?